Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi kami buka, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kawan-kawan semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada ruang uji ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat kepada Bapak Mahmudya Mustado serta teman-teman yang saya banggakan. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan tema karya ilmiah dengan saya Rido Permana Zaputra sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Pika Saharani sebagai pemateri 1. Saya Rita Setana Putri sebagai pemateri 2. Saya Rana Desombing pemateri ketiga. Saya Devi Fajar sebagai pemateri keempat. Saya Putri Ramadhani sebagai pemateri kelima. Saya Raja Maulisa sebagai materi ke-6. Dan yang satu lagi Yunus sebagai kameramen. Oke, tanpa memperpanjang waktu kepada pemateri pertama bisa dipersilakan. Nah, teman-teman, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang pengertian dari karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis yang isinya berusaha untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, serangkaian kegiatan yang berlandaskan pada hasil penelitian disusun secara sistematis. Tidak hanya itu, pengertian dari karya tulis ilmiah juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, di sini yang pertama ada Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyan, yaitu karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasar metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Selanjutnya ada Broto Wijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya ada 3 kemuka dari para ahli lain, diantaranya ada Sukoharjono 2007, kemudian ada juga Munawar Samsudin, dan yang terakhir ada Ko Susilo 1995. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang ketiga ada tesis yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang terakhir ada jurnal. Jurnal adalah sebuah catatan yang dibuat secara teratur dan sistematis tentang kegiatan, peristiwa, atau pemikiran yang terjadi. Jurnal dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mencatat kegiatan sehari-hari, mencatat pemikiran atau ide-ide yang muncul, atau mencatat hasil penelitian atau observasi. Oke kawan-kawan, kami harap kawan-kawan dapat memperhatikan presentasi dari kami karena di pertengahan kami akan memberikan kejutan kepada teman-teman semua. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, ada beberapa ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adalah logis, yang artinya itu sesuai logika dan masuk akal. Yang kedua ada sistematis, yang dimana meliputan segala sesuatu dalam hubungannya itu secara teratur. Dan yang ketiga itu adalah objektif, yaitu suatu keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Dan yang keempat itu adalah lengkap, yang artinya segi-segi masalah yang diungkapkan itu dikupas selengkap-lengkapnya. Dan yang kelima itu ada lugas, yaitu artinya pembicara itu langsung tertuju kepada hal pokok. Yang keenam
itu ada saksama, yang dimana maksudnya itu adalah teliti dan cermat. Yang ketujuh ada jelas. Nah, segala keterangannya itu dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih atau kebenarannya itu terbukti ataupun nyata. Dan yang kedelapan adalah empiris atau kebenarannya dapat diuji. Yang kesembilan itu ada terbuka, yaitu yakni konsep atau pandangan keilmuannya dapat berubah apabila munculnya pendapat baru. Dan yang 10 adalah berlaku umum, yaitu semua kesimpulannya berlaku bagi semua populasinya. Dan ke-11 itu adalah penyajian yang menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Dan yang terakhir adalah tuntas, yang artinya semua masalahnya itu dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Nah, berikut kejutan yang akan kami berikan kepada teman-teman semua. Nah, di sini kami berikan kejutan yaitu sebuah kuis. Nah, ketentuannya adalah teman-teman di sini hanya bisa menjawab satu pertanyaan aja dengan satu perwakilan kelompok, dan itu hanya diberikan satu kesempatan saja. Apabila jawabannya salah, akan diberikan ke kelompok yang lain. Oke, pertanyaan yang pertama, berapa nama tokoh yang telah dijelaskan pada pengertian karya ilmiah merupakan ahli yang disampaikan oleh Meza tadi? Oke, Aidil 3 Pak. 3 benar gak nih? Yakin gak nih? Gak salah. Gak salah. Coba ya. Ya mati. Oke. Kita lempar lagi ke jawaban keempat. 4. Oke, benar gak nih 4? Ya, benar. Coba ya, cek. Ya. Kesempatan terakhir. Tadi yang berapa? Nih. Nia. 5. Benar gak nih? Ya. Coba cek ini. Dapat apa nanti? Lihat aja ya. Ada. Nah, pertanyaan yang kedua. Dari materi yang telah dijelaskan, apa jenis-jenis karya ilmiah yang kedua yang disampaikan oleh Luvita tadi? Oke? Tesis. Benar nggak nih? Yakin. Coba ya. Skripsi. Bener gak nih? Oke. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Apakah subjektif termasuk salah satu ciri-ciri karya ilmiah? Benar atau salah? Oke. Salah. Benar gak nih? Salah. Benar gak nih pilihannya salah? Salah. Oke. Nah, selanjutnya adalah sistematika karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya akan bahas ada 5 pembahasan. Yang pertama itu adalah bagian pendahuluan. Nah, di sini nih membahas latar belakang atau kesimpulan tuh kayak mengapa sih penulis tuh mengangkat topik ini gitu loh. Dan apa saja sih urutannya? Kalau teman-teman membuat sebuah makalah, pasti di bagian pendahuluan itu ada namanya latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian tersebut. Nah, yang kedua adalah dasar teori. Nah, bagian ini nih harus diperkuat dengan referensi yang jelas serta relevan gitu loh, supaya karya ilmiah yang nanti penulis buat itu akan semakin kuat. Nah, apa aja sih bahasan yang ada di dasar teori tersebut gitu loh. Nah, itu ada 3, yaitu kerangka teoritis, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga itu adalah data penelitian. Nah, dalam penelitian ini wajib sekali untuk memiliki sebuah data gitu loh. Dari bagaimana sih cara mendapatkan sebuah data pendukung, dan
teknik pengolahan datanya itu bagaimana gitu. Jadi masalah dari pengolahan data tersebut memperkuat karya ilmiah itu menjadi semakin valid. Nah, yang keempat itu adalah analisis dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan maksud dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dihasilkan, dan juga menjelaskan dari karya ilmiah atau hasil penelitian terdahulu. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah ada banyak sekali. Yang pada umumnya itu yaitu adalah cover, judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, dan bab 5 dan terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Nah, bagian ini merupakan kesimpulan dan saran yang wajib diperhatikan untuk membuat kesimpulan itu bisa menjawab tujuan yang tadi pada bab pertama, itu bab pendahuluan, itu sesuai dengan pembahasan yang yaitu adalah tujuan penelitian. Itu loh. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya ada tahap-tahap menyusun karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kita memulai menulis karya ilmiah, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu, merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita tulis. Seperti menentukan topik, menentukan judul, dan juga membuat kerangka karangan. Nah, dalam memilih topik, pastinya kita harus memilih topik yang bersifat menarik. Seperti apa sih topik yang menarik itu? Topik yang menarik adalah topik yang ruang lingkupnya itu terbatas. Maksudnya, topik tersebut menjelaskan sesuatu secara lebih spesifik, bukan secara mendalam. Terus kita udah mulai menentukan judul. Nah, judul ini sebenarnya merupakan sebuah frasa, bukan kalimat. Seringkali kita membuat judul itu terlalu panjang sehingga menjadi sebuah kalimat. Kemudian setelah kita menentukan topik dan juga judul, kita juga membuat kerangka karangan. Supaya apa? Supaya nantinya karangan kita itu lebih terstruktur dan kita lebih mudah untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah kita. Kemudian yang kedua ada tahap mencari atau mengumpulkan informasi. Nah, kita bisa memperoleh informasi dan juga data dari berbagai sumber, baik dari media maupun di lapangan. Di media contohnya seperti di internet, jurnal, e-book, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di lapangan kita bisa melakukan penelitian, wawancara, observasi, dan juga eksperimen. Nah, nanti setelah kita memperoleh informasi, kita mulai untuk meringkas dan juga melakukan parafrase atau menyusun kembali informasi yang telah kita peroleh menggunakan pemahaman kita sendiri. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap pelaksana pembuatan draft. Setelah merencanakan, tentunya kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan, yaitu menyiapkan bahan-bahan referensi yang cukup yang pastinya sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Kemudian masuk ke tahap keempat, yaitu tahap penulisan draft. Di sini kita mulai menulis draft dari ide-ide yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi ide-ide tersebut kita transfer menjadi sebuah tulisan. Kemudian ide tersebut kita kembangkan menjadi ide-ide yang kreatif, yang pastinya berkonsentrasi pada gagasan ekspresi dan tidak hanya pada aspek mekaniknya saja. Kemudian ada tahap revisi. Setelah kita melakukan proses yang panjang, pastinya ada kendala atau masalah yang kita hadapi. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi, memperbaiki ide-ide yang mungkin kita anggap tidak sesuai, seperti mengurangi apa-apa yang tidak perlu dan menambahkan sesuatu yang penting untuk dimasukkan ke dalam karya kita. Makanya kita perlu membaca kembali isi draft yang udah kita buat tadi. Jadi kita bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan dari draft kita, apa yang perlu diperbaiki. Kemudian kita lanjut ke tahap ke-6, yaitu tahap penyuntingan. Nah, tahap penyuntingan ini itu adalah tahap revisi yang lebih mendalam lagi. Di sini kita sudah masuk untuk merevisi mulai dari struktur kebahasaan
seperti ejaan, tanda baca, dan juga kosakata. Jadi kita tidak hanya memperbaiki apa yang kurang, tapi di sini kita udah mulai memperbaiki dari segi kebahasaan. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini adalah tahap yang sangat membutuhkan penulis karya ilmiah, karena ini mengukur kemampuan kita dalam membuat karya tulis ilmiah itu sendiri. Selain itu, kita juga bisa menyelesaikan karya ilmiah yang sudah kita mulai hingga selesai. Masih? Ganti aja, ganti ya kacamata. Yang terakhir, yang keenam ada tahap penyuntingan. Nah, maaf saya ulangi, strategi penyusunan skripsi. Yang pertama adalah pilih topik yang menarik. Nah, salah satu yang paling utama dalam pembuatan karya ilmiah adalah menentukan topik. Karena dengan kita memilih topik yang tepat, maka kita akan mengerti dan bisa membawa kemana arah karya ilmiah tersebut. Nah, kenali sasaran pembaca agar tepat dalam penempatan topik. Kemudian yang kedua, buatlah kerangka penelitian yang jelas. Nah, sebelum mulai menulis, kita harus membuat kerangka penelitian yang jelas. Identifikasi tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode yang akan kita gunakan. Karena hal tersebut akan membantu agar fokus dan terorganisir dalam proses penulisan. Kemudian yang ketiga adalah lakukan riset yang komprehensif. Nah, sebelum kita menulis, kita harus membuat riset yang komprehensif tentang topik yang akan kita teliti. Baca literatur terkait, teliti temuan-temuan terkini, dan kumpulkan data yang relevan. Semakin dalam pengetahuan kita tentang topik tersebut, maka semakin baik pula kita akan dapat menulis karya ilmiah yang bisa menginspirasi. Kemudian, yang keempat ada membuat outline terperinci. Kita harus membuat outline terperinci untuk mencakup semua bagian penting dalam karya ilmiah yang akan kita buat. Hal ini akan membantu kita dalam mengatur ide-ide dengan baik dan memastikan bahwa argumen bisa mengalir secara logis. Kemudian yang kelima, tulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Nah, hindari penggunaan jargon yang berlebihan dengan kalimat yang rumit. Kita bisa menggunakan bahasa yang lebih jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Tujuannya agar menyampaikan ide-ide dengan efektif kepada pembaca. Selanjutnya yang keenam, menggunakan contoh dan ilustrasi. Untuk memperkuat argumen kita bisa menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan. Hal ini akan membantu pembaca untuk lebih memahami konsep apa yang kita buat dan bisa membuat hasil kita menjadi lebih menarik. Yang ketujuh, susun paragraf dengan baik. Susun paragraf dengan baik agar argumen kita bisa lebih terorganisir dengan baik. Setiap paragraf harus mempunyai ide pokok yang jelas dan dikembangkan dengan baik. Nah, gunakanlah kalimat pembuka yang kuat untuk memikat pembaca dan kalimat penutup yang ringkas untuk menyimpulkan inti dari paragraf tersebut. Kemudian, yang kedelapan ada cek dan perbaiki kesalahan kata bahasa dan ejaan. Periksa kembali karya ilmiah yang telah kita buat dengan tidak adanya kesalahan dalam kata bahasa dan ejaan. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa mengganggu pembaca dan mengurangi kualitas karya ilmiah kita. Baik, saya lanjutkan lagi nomor 9, sertakan referensi yang lengkap. Pastikan mencantum referensi yang lengkap dan akurat. Hal ini menunjukkan integritas penelitian dan memungkinkan pembaca untuk melacak sumber informasi yang digunakan. Yang ke-9, ajukan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan terbuka dalam karya ilmiah kamu untuk merangkap pemikiran kritis pembaca. Ajukan untuk berpikir lebih jauh akan memberikan dampak yang lebih kuat dan pembaca dan memicu diskusi lebih lanjut tentang topik tersebut. 11. Berikan rekomendasi praktis. Hal ini akan memberikan nilai tambah pada karya ilmiah kalian dan meningkatkan dimensinya dalam kehidupan nyata. 12. Berbagi dan diskusi karya Anda. Setelah menyelesaikan karya ilmiah Anda, jangan takut untuk berbagi dengan mendiskusikannya dengan orang lain. Presentasikan karya dan seminar atau konferensi atau kirim ke jurnal ilmiah. Umpan balik dan diskusi dengan rekan sejawat akan membantu untuk mengembangkan ide-ide lebih lanjut dan meningkatkan kualitas karya ilmiah Anda.
dari yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian. Kemudian untuk bab kedua ada kajian pustaka, ada kajian pustaka tentang objek penelitian, yang ketiga ada kerangka pemikiran. Kemudian yang bab ketiga adalah metode penelitian. Kemudian yang bab keempat di belakang diperhatikan. Kemudian bab keempat ada hasil penelitian, yang kemudian ada pembahasan. Bab kelima ada kesimpulan, serta bab keenam ada daftar pustaka. Terakhir, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu karya tulis ilmiah merupakan sebuah dokumen tertulis yang mengandung hasil penelitian, eksperimen dan juga observasi. Karya ilmiah ini ditujukan untuk menyampaikan suatu pengetahuan secara objektif melalui metode ilmiah tentang suatu pengetahuan pada cabang ilmu tertentu, sehingga karya tulis ilmiah ini merupakan sarana yang sangat penting dalam menyampaikan wawasan kepada siapapun yang membutuhkan. Oke kawan-kawan, demikianlah presentasi dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan melalui via WA. Jika di awal dibuka dengan pantun, maka diakhiri dengan pantun. Menggoreng ikan dicampur dengan bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus.